Pasti adalah video penjelasan tentang mesin yang paling mudah dipahami tentang penggunaan oli yang pernah Anda lihat di seluruh internet. Kontennya jelas dan hidup, menggunakan bentuk animasi 3D. Setiap bagian mesin ditampilkan dengan jelas di depan Anda, membuat Anda dengan mudah memahami rahasianya. Video ini penuh dengan informasi berharga, dan semakin ke belakang semakin menarik. Sangat disarankan untuk menyukai dan menyimpannya terlebih dahulu, agar dapat ditonton dan dipelajari kapan saja. Ketika mesin sedang beroperasi, oli terus-menerus memberikan pelumasan untuk setiap bagian, menjamin operasi mesin yang normal. Lalu, bagaimana oli bisa sampai ke ruang bakar untuk terbakar? Ini membutuhkan kita untuk memahami terlebih dahulu prinsip kerja sistem pelumasan. Artinya, kita perlu memahami jalur pelumasan oli. Fungsi sistem pelumasan adalah untuk mengalirkan oli pelumas ke permukaan semua bagian yang mengalami gesekan. Bagian yang paling penting mendapatkan suplai oli melalui tekanan. Sementara bagian lainnya bergantung pada gravitasi dan pelumasan dari putaran. Ketika kita menambahkan oli ke mesin, oli mengalir melalui saluran oli ke bak oli. Di dalam bak oli terlihat ada pompa oli dan tongkat celup oli. Pompa oli adalah komponen yang memberikan tekanan untuk seluruh sistem pelumasan. Tongkat celup oli digunakan untuk mengukur jumlah oli mesin. Yang menghubungkan pompa oli adalah sebuah pipa dan saringan oli kasar. Saringan oli kasar digunakan untuk menyaring kotoran yang lebih besar. Saat mesin dinyalakan, pompa oli akan berfungsi. Setelah oli mesin melewati pompa oli akan mengatasi batas maksimum katup tekanan dan terus mengalir ke saluran oli. Pompa oli terdiri dari pompa roda gigi eksternal, pompa roda gigi internal, dan pompa oli variabel. Oli yang sudah ditekan perlu mengalir melalui filter oli. Fungsinya adalah untuk menyaring debu logam halus dan kotoran lain dalam oli mesin. Jika filter terlalu tersumbat, oli akan langsung mengalir melalui katup bypass tanpa melewati filter oli. Oleh karena itu, filter harus diganti setiap kali oli mesin diganti. Di keluaran filter terdapat sensor tekanan oli. Kita akan membahasnya lebih lanjut nanti. Oli mengalir melalui saluran oli di blok silinder menuju jurnal poros engkol utama. Di sana, oli melumasi jurnal poros dan lapisan poros di bawah tekanan. Di antara jurnal poros dan lapisan poros terbentuk lapisan oli tertentu. Ini secara signifikan mengurangi gesekan antar komponen. Setelah itu, oli mengalir melalui saluran poros engkol untuk melumasi jurnal batang penghubung dan lapisan batang penghubung. Karena rotasi poros engkol, oli tertekan dikeluarkan dari lapisan poros batang penghubung, dan disemprotkan ke seluruh bak oli, melumasi dinding silinder, piston, ring piston, serta sebagian mekanisme penggerak timing, sambil menghasilkan kabut oli di dalam bak oli. Oli yang tidak terpercik kemudian mengalir ke bak oli. Beberapa oli akan melalui saluran dinding di dalam blok silinder dan tutup silinder. Akhirnya mencapai jurnal poros cam, dan melumasi mekanisme penggerak timing melalui gaya gravitasi dan pelumasan pesawat terbang. Termasuk roda gigi timing saluran masuk dan keluar serta rantai timing. Kemudian oli kembali ke bak oli dan siklus dimulai lagi. Dalam pelumasan, setidaknya harus ada satu sensor tekanan oli untuk mendeteksi tekanan sistem pelumasan. Ketika tekanan oli dalam sistem pelumasan terlalu rendah, lampu peringatan di panel instrumen akan menyala. Beberapa sistem pelumasan yang lebih kompleks, termasuk sensor suhu oli, sensor level oli dan radiator berpendingin udara atau air, menambahkan saluran oli tambahan di dalam batang penghubung, menambahkan lubang oli di bagian bawah batang penghubung, dan menambahkan nozzle penyemprot oli di dalam blok silinder. Jika itu adalah mesin dengan turbocharger, sistem pelumasan juga perlu memberikan pelumasan untuk turbocharger. Selain itu, sistem pelumasan juga perlu memberikan tekanan pada pengatur hidrolik. Sistem variabel timing katup dan penggerak hidrolik pengatur timing menyediakan tekanan. Untuk menganalisis dari seluruh sistem pelumasan, hanya ada 3 tempat di mana oli dapat masuk ke ruang bakar mesin. Satu adalah antara piston dan dinding silinder. Kedua, antara batang katup dan saluran katup. Ketiga, melalui poros turbin masuk ke ruang bakar. Untuk mencegah oli masuk ke ruang bakar, sebuah cincin oli dipasang pada piston untuk menghilangkan sebagian besar oli pada dinding silinder. Sementara itu, aliran oli katup dapat mencegah oli masuk ke ruang bakar melalui batang katup. Aliran oli poros turbin juga dapat mencegah oli masuk ke ruang bakar. Selain itu, oli juga dapat masuk ke ruang bakar dari tempat lain. Ini juga adalah sesuatu yang mudah diabaikan oleh banyak orang, yaitu sistem ventilasi kotak penggerak poros. Selama operasi mesin, kebocoran antara cincin piston dan dinding silinder dapat menyebabkan campuran bahan bakar yang mudah terbakar masuk ke dalam bak penggerak. Komponen gas yang berasal dari proses pembakaran mirip dengan gas buang, disebut sebagai gas blowby. Gas ini berada pada suhu dan tekanan tinggi, mengandung gas buang, oli, dan minyak mesin. Terlalu lama berada di dalam bak penggerak dapat mempengaruhi performa oli. Jika dibuang langsung, dapat merugikan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah lubang di atas tutup kepala silinder. Melalui selang, gas ini dikenalkan kembali ke ruang bakar untuk dibakar. Namun, perlu disetel sebuah saklar dalam proses ini.
yaitu yang kita sebut pemisah oli. Mesin modern menggunakan metode PCV. Ketika tekanan di dalam bak penggerak meningkat, gas blow-by akan keluar melalui selang kepala silinder, melalui pemisah oli. Pemisah oli menggunakan prinsip pengendapan. Memisahkan oli saat gas blow-by melewati media pemisah. Tetesan oli kecil berkumpul dan membesar pada serat media pemisah. Kemudian mengalir keluar dari filter, jatuh di sisi keluaran dan kembali ke bak oli. Gas blow-by yang sudah dimurnikan kemudian dikirim kembali ke saluran masuk mesin. Dan sekali lagi dihisap oleh mesin. Dalam ventilasi bak penggerak tertutup, antara saluran masuk mesin dan bak penggerak, terdapat hubungan mekanika fluida. Oleh karena itu, antara saluran masuk dan bak penggerak, terdapat perbedaan tekanan yang terus berubah. Harus ada penyesuaian tekanan untuk mengompensasi, untuk memastikan tingkat tekanan di dalam bak oli sesuai. Jika ditemukan mesin membakar oli, harus mengikuti prinsip dari yang mudah hingga yang sulit. Pertama, periksa perangkat ventilasi bak oli, segel katup, segel turbocharger. Terakhir, segel pada piston. Lalu, tahukah kamu berapa konsumsi oli mesin? Apakah itu sudah dianggap membakar oli? Itulah seluruh isi video kali ini. Terima kasih telah menonton.